Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Amelia Putri, NIM 1902110205075 akan menjelaskan tentang model pengembangan Bank Street. Model ini dikembangkan oleh Sprague Michel 1878 sampai 1967. Caroline Pratt dan Henry Johnson dengan mendirikan Play School yang disebut sebagai sekolah pengasuhan pertama Amerika Serikat. Pendekatan pembelajaran pada model Bank Street adalah anak-anak, merupakan pembelajar, pencoba, penjelajah, dan artis yang aktif. Anak-anak belajar dalam interaksinya dengan lingkungan. Model ini kadang-kadang disebut dengan pendekatan interaksi perkembangan. Filosofi model ini adalah perkembangan kognitif dan afektif tidak terjadi secara terpisah tetapi saling berhubungan. Tujuan pembelajaran model Bank Street adalah mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak mencakup fisik, emosi, sosial, dan kognitif. Berbagai tanggung jawab dengan anak dan masyarakat. Mengembangkan kompetensi dan motivasi untuk menggunakan kemampuan anak, mengembangkan kemandirian dan pribadi anak, mengembangkan hubungan sosial dengan kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan, mengembangkan kreativitas dan mempromosikan integritas dan hubungan. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar pendekatan Bank Street. Pendidikan dari pendekatan Bank Street mendorong perkembangan anak secara keseluruhan untuk bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat. Mengembangkan kompetensi dan motivasi untuk mengembangkan kemampuan, mengembangkan rasa berkomunikasi sosial dan kepedulian tentang lingkungan, dan mendorong kreativitas. Beberapa prinsip dasarnya yaitu perkembangan berawal dari simpel ke kompleks, yang kedua ada sifat individual terjadi secara kontinu, yang ketiga ada peningkatan perkembangan memerlukan waktu yang lama dan hal-hal yang baru untuk dipelajari, yang keempat ada anak mempunyai motivasi dalam dirinya untuk secara aktif terlibat dengan lingkungan, yang kelima yaitu percaya diri anak terbentuk dari pengalaman dengan orang lain dan objek dalam berinteraksi. Yang keenam ada pertumbuhan dan perkembangan melibatkan konflik antara individu dan orang lain. Yang ketujuh ada keseluruhan proses pembelajaran berdasarkan pada teori dan pengalaman empiris. Yang kedelapan ada setiap jenis permainan harus ditujukan untuk mengembangkan seluruh aspek kecerdasan anak atau multiple intelligence. Yang kesembilan ada lingkungan bermain termasuk sentra dan pijakan harus mampu menstimulasi bergerak anak aktif dan pemikiran kreatif mereka. Yang terakhir ada menggunakan standar operasional yang baku dalam proses bermain atau pembelajaran. Baik, perkenalkan nama saya Imro'atul Aziza dengan NIM 190210205108. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang kurikulum dan kegiatan pendekatan Bank Street. Metode pendekatan pada kegiatan Bank Street ini menggunakan filosofi pendidikan yang didasarkan pada pengalaman, disiplin diri, dan sikap kolaboratif. Misi pada pendekatan Bank Street ini adalah meningkatkan mutu kualitas pendidikan anak serta guru untuk mengaplikasikan suatu pendidikan dengan tumbuh kembang pada anak serta menghubungkan pendidikan atau pembelajaran pada lingkungan sosial anak, sehingga dalam pembelajaran anak tidak melulu tentang individualitas pada anak, tetapi juga menyangkut tentang lingkungan atau komunitas anak yang lain seperti keluarga, masyarakat, dan lingkungan sosial anak yang lainnya. Nah, pada pendekatan Bank Street ini memandang pendidikan adalah sarana untuk meningkatkan komunitas yang lebih baik lagi pada anak. Untuk meningkatkan pengalaman pada anak usia dini, anak harus secara langsung terjun pada lingkungan sosial anak dan merespon secara fisik respon terhadap lingkungan sosial pada anak. Lalu di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pembelajar. Pembelajar yang dimaksud di sini adalah anak usia dini. Pada masa anak usia dini ini memiliki semua anak cenderung memiliki rasa keingintahuan yang tinggi.
Dengan rasa keingintahuan tersebut, anak akan secara otomatis lebih aktif untuk menggali atau melakukan eksperimen dan bereksplorasi tentang lingkungan sekitar anak dan menggali tentang kehidupan di sekitar anak. Dalam hal ini, anak akan secara sadar merespon lingkungan sekitar pada anak usia dini. Yang selanjutnya yaitu ada pengetahuan dan pengalaman. Dalam pendekatan Bank Street ini, penelitian studi sosial ini menjadi fokus atau inti dari kurikulum. Penelitian studi sosial ini adalah suatu penelitian yang menghubungkan antara banyak orang dan kegiatan sosial anak usia dini. Dalam hal ini, hal yang mendasar adalah sekolah memberikan seluas-luasnya tempat kepada anak usia dini untuk dapat bereksplorasi dan merasakan dunianya secara langsung. Yang terpenting adalah pendidikan harus sesuai dan berkaitan dengan bagaimana pendidikan tersebut diperoleh dan bagaimana pendidikan yang diperoleh tersebut digunakan. Lalu yang selanjutnya ada guru. Dalam pengajaran memerlukan keterampilan khusus atau pengetahuan serta aturan-aturan yang dimiliki oleh guru. Nah, guru dalam hal ini tidak memberikan informasi kepada anak usia dini, melainkan menanyakan tentang sesuatu yang lebih bermakna kepada anak usia dini. Tujuannya adalah untuk mencari pengalaman dan menggali informasi pada anak usia dini, serta menilai seberapa jauh pengetahuan dan pengalaman tentang studi sosial yang dimiliki oleh anak usia dini. Yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kelas Bank Street, yang kedua ada alokasi ruang, dan yang ketiga ada alokasi waktu. Kelas Bank Street atau perkembangan interaksi ini adalah suatu lingkungan yang dinamis yang menerima peran aktif dari anak untuk melakukan kegiatan bekerja sama dengan anak-anak yang lain dengan membentuk suatu kelompok kecil. Biasanya dalam permainan kelas Bank Street ini antara lain contohnya adalah bermain puzzle, bercocok tanam, memasak, dan menganyam. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang alokasi ruang. Alokasi ruang ini adalah tempat yang digunakan anak-anak dalam kelompok kecil untuk melakukan kerjasama dan berinteraksi dengan teman-teman yang lain dalam konteks atau sikap yang dimiliki, yaitu sikap kemandirian serta sikap tanggung jawab dan kerjasama. Yang selanjutnya yaitu alokasi waktu. Alokasi waktu di sini memberikan keleluasaan kepada anak usia dini untuk memberikan anak usia dini keleluasaan untuk mengeksplor ide-idenya dan mengembangkan ide-ide anak usia dini agar lebih maju dan lebih berkembang. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang merasakan dan menggabungkan pengetahuan. Dalam studi sosial, sejarah dan kehidupan manusia memiliki perspektif yang berbeda-beda tentang pengetahuan. Dalam studi sosial memungkinkan untuk memiliki kesempatan untuk bertanya, memecahkan masalah, serta memahami tentang lingkungan sekitar yang di dalamnya terdapat pengalaman pembelajaran dan pemahaman diri tentang dunia yang terus berkembang. Lalu yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang keluarga. Dalam hal ini, guru harus memahami berbagai macam makna-makna keluarga dari anak usia dini. Jadi dalam hal ini tidak boleh atau tidak dianjurkan untuk memberikan anggapan tentang susunan-susunan keluarga atau nilai-nilai yang dianut dalam keluarga anak-anak.
Lalu yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat. Masyarakat di sini dalam hal menyusun atau memberikan serta mengolah pengetahuan pada anak usia dini dalam memikat pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada anak usia dini, maka dari situlah nanti anak usia dini akan mulai timbul minat atau pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan dari lingkungan sosial mereka. Maka dari situ nanti di lain kesempatan dapat dilakukan pengembangan atau pengolahan informasi yang didapatkan pada anak usia dini untuk menyampaikan informasi-informasi kesalahan yang didapatkan dari anak usia dini, kemudian untuk dibetulkan atau diberi arahan-arahan kembali mengenai arti lingkungan sosial yang ada pada anak usia dini. Lalu yang terakhir ada penilaian. Nah, penilaian di sini adalah sebagai sarana untuk guru kepada anak usia dini agar dapat menilai sejauh mana kemampuan yang telah dimiliki oleh anak usia dini dalam studi sosial atau kemampuan pengetahuan yang dimiliki oleh anak usia dini. Lalu dalam penilaian ini juga memberikan kesempatan untuk anak usia dini menunjukkan sebagai perwakilan kemampuan seperti apakah yang dimiliki ya atau yang diserap oleh anak dari pembelajaran atau studi sosial yang telah dilakukannya. Lalu yang selanjutnya, untuk materi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fokus utama pada pendekatan Bank Street. Dalam hasil interaksi ini adalah perkembangan hasil yang dilakukan antara anak usia dini dengan lingkungan sosialnya secara langsung. Dalam hal ini, pemberian perhatian yang harus diberikan kepada anak usia dini, yang pertama ada kompetensi. Kompetensi yang di sini dimaksud adalah bagaimana anak menerapkan pengetahuan atau keterampilan yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada individualitas. Individualitas di sini yang dimaksud adalah bagaimana anak dapat memecahkan sendiri masalahnya, memiliki sikap inisiatif, dan dapat menerima bantuan tanpa merasakan adanya kegagalan, adanya kehilangan kebebasan. Lalu yang ketiga ada sosialisasi. Sosialisasi ini terbagi menjadi dua tingkat. Tingkat yang pertama yaitu berhubungan dengan kontrol atau berpikir ulang. Lalu ada adaptasi, dan yang terakhir yaitu ada internalisasi perilaku. Lalu untuk tingkat yang kedua dalam sosialisasi yaitu tingkat antara hubungan anak usia dini dengan lingkungan sekitar mereka yang ditandai dengan kegiatan atau sikap-sikap perilaku, kejujuran, saling tolong-menolong, kerjasama, dan dapat bertanggung jawab. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, bisa dilanjut dengan materi yang berikutnya. Saya Arista Ramadhani, NIM 95. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang selanjutnya. Nah, di sini materi yang kelima yaitu ada peran guru dalam pendekatan Backstreet. Nah, jadi dalam pendekatan ini, guru dalam kelas ini memiliki peranan yang cukup penting dalam memahami suatu perkembangan anak. Nah, dalam pendekatan Backstreet ini terdapat beberapa peranan penting guru, yaitu diantaranya yang pertama, di sini guru harus dapat memahami perkembangan anak. Jadi guru itu harus mengetahui sejauh mana peserta didik mereka itu mengalami sebuah perkembangan. Nah, dengan mengetahui tersebut, maka guru dapat mengembangkan perkembangan itu lebih maksimal lagi. Kedua, yaitu guru memiliki potensi dasar pengetahuan. Jadi di sini guru harus memiliki potensi pengetahuan dasar agar mereka dapat dengan mudah mengembangkan potensi yang anak didik miliki. Ketiga, yaitu di sini guru menyusun dan juga memilih materi-materi yang akan diberikan kepada siswa. Jadi di sini gurulah yang harus menyiapkan materi dan juga memilih materi mana yang cocok untuk diberikan kepada peserta didik mereka.
Keempat, di sini ada guru memahami anak secara individu. Nah, hal ini itu bertujuan agar mengetahui karakteristik anak dan dapat membantu mengembangkan setiap karakteristik anak yang dimilikinya. Jadi selanjutnya yang kelima, yaitu di sini ada guru menjadi fasilitator. Nah, jadi guru di sini berperan memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi guru yang menjadi fasilitator. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi ke-6, yaitu tentang kelebihan dan juga kekurangan pendekatan Backstreet. Nah, di sini yang pertama yaitu ada kelebihan dari pendekatan Backstreet ini sendiri. Yang pertama yaitu ada pendekatan pembelajaran. Ya, pendekatan pembelajaran ini dilakukan dengan beberapa hal yang anak-anak sukai. Jadi menggunakan beberapa hal-hal yang anak-anak senangi, jadi dapat dengan mudah melakukan pendekatannya. Selanjutnya, yang kedua kelebihannya itu ada di sini anak itu dibebaskan untuk memilih permainan yang mereka inginkan. Jadi anak itu dibebaskan memainkan permainan yang mereka senangi untuk dalam melakukan pendekatan. Nah, selanjutnya ketiga yaitu ada anak-anak di sini didorong belajar dengan cara mereka sendiri. Jadi setiap anak itu memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Nah, itu anak dibebaskan untuk melakukan belajarnya dengan sesuai yang mereka miliki. Selanjutnya keempat, bermain dengan cara yang terbaik. Jadi di sini anak itu melakukan belajar dengan cara bermain. Selanjutnya yaitu di sini ada kekurangan pendekatan Backstreet. Nah, di sini yang pertama yaitu tidak adanya sebuah campur tangan dari orang tua. Jadi dalam pendekatan ini itu hanya seorang guru yang terlibat dalam melakukan pendekatan ini, tidak dilibati dengan orang tua. Selanjutnya yaitu guru diharuskan untuk menguasai sebuah topik dan juga mendapatkan sebuah pelatihan. Nah, jadi guru di sini tuh harus dapat menguasai, benar-benar menguasai materi yang akan diberikan kepada anak. Jadi agar materi tersebut dapat tersampaikan dengan baik. Selanjutnya yang ketiga yaitu perlu adanya sebuah rasio guru dan juga anak. Jadi harus adanya sebuah rasio antara guru dan anak, itu yang menjadi kelemahan dari pendekatan Backstreet ini. Yang terakhir yaitu diperlukan adanya sebuah sarana dan juga prasarana beserta juga fasilitas pendidikan yang harus cukup memadai dalam pendekatan ini. Nah, demikian dari presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.